warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Vina Choi. Alhamdulillah ya, sekarang tahun sudah berganti. Sekarang udah 2020. Ya meski udah telat. Oke, mulai sekarang kita harus lebih produktif lagi. 2020 ini aku pengen lebih taat sama Allah dan lebih syar'i dan lebih mengguncang dunia dengan dakwah Islam. Nah Mbak, bentar lagi nih kan Ramadan ya. Betul. Kenapa sih Ramadan itu harus disambut oleh kaum muslim gitu? Kenapa? Oke, teman-teman pernah nggak? Kamu juga Vina, pernah nggak kalau misalkan ada seseorang yang istimewa, terus habis itu kamu nyambut dia? Pernah. Siapa? Ayah pulang. Ayah pulang disambut apa? Disambut sukacita, ceria. Ayah, gitu ya. Ya. Ketika ada sesuatu yang istimewa datang, pasti kita sambut dia, bener nggak? Nah, Bener. sambutannya apa? Macam-macam gitu kan. Dan tergantung pada persepsi orang. Kalau dia anggap itu istimewa bagi dia, pasti sambutannya besar gitu ya. Kayak bupati datang, wali kota datang, presiden datang ya. Kayak misalkan presiden datang ke UMM gitu ya, wah bannernya gede ya kan. Betul ya? Nah, sama dengan Ramadan. Ramadan itu akan sangat istimewa karena orang nganggep istimewa gitu. Jadi orang akan menyambut Ramadan. Kenapa? Karena dianggap Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Kenapa kok dianggap bulan yang istimewa? Ini pertanyaannya. Nah, Ramadan itu ternyata banyak sekali keberkahan di dalamnya, Vin. Banyak banget keberkahan Mbak. yang ada dalam bulan Ramadan. Apa aja? Dilipat gandakan pahala, setan-setan dibelenggu, bulan turunnya Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi di situ disampaikan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi di situ adalah special moment gitu ya, special moment bagi kaum muslimin, apalagi terutama ya buat kamu-kamu, kita semuanya yang pengin bertaubat, yang pengin memperbaiki diri, yang pengin membenahi semuanya, betul, yang pengin mencari amal sebanyak-banyaknya, satu hal, yang pengin surganya Allah. Nah, Ramadan adalah saat yang tepat, momentum yang tepat untuk kita menyambutnya dengan sukacita, kita mengoptimalkan amal yang ada di dalamnya, dan kita berharap sama Allah semoga Allah memberikan kemenangan kita kepada bulan Ramadan. Makanya kenapa bulan Ramadan itu sangat istimewa. Nah, kan tadi dijelaskan tentang keistimewaan bulan Ramadan nih. Nah, apa Mbak yang harus kita siapkan untuk menyambut Ramadan ini supaya lebih barokah? Apa sih yang perlu kita siapkan dalam bulan Ramadan ini? Sebenarnya yang paling penting kita siapkan adalah mentalitas kita. Maksudnya apa? Kita benar-benar ingin menjadikan Ramadan kita adalah Ramadan yang tidak tergantikan, Ramadan yang tidak rugi, Ramadan yang tidak sia-sia. Sehingga apa? Sehingga kita akan menyiapkan benar-benar diri kita untuk menyambut Ramadan itu, untuk menyiapkan diri kita berlelah-lelah dalam amal sholih. Itu yang harus kita siapkan. Karena apa, Dek? Banyak banget orang nggak siap menghadapi Ramadannya. Akhirnya apa? B aja. Jadi ya biasa aja. Seminggu ya udah euforia, justru malah tarawih apa gitu kan. Kemudian minggu kedua sudah mulai sedikit. Minggu ketiga udah mulai sedikit. Semakin kendor. Minggu keempat, waduh, ini sudah penuh mallnya, nyari baju. tapi Ramadannya tergadaikan. Nah, makanya kita harus menyiapkan mental kita harus siap. Kita menghadapi sesuatu yang istimewa, jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena kalau kita hilang ya, maksudnya bulan Ramadannya hilang, kita benar-benar akan rugi di situ. Kan eman-eman ya. Tapi Mbak, kan sekarang ada corona. Nah, Gimana iya. dong kita mempersiapkan amal kita? Nggak bisa di masjid, nggak bisa optimal ibadah lah. betul. Kayak di rumah terus kan yang nggak enak, Mbak. Nanti ngabuburitnya gimana? Ya. Kok malah itu sih yang dipikirin, ngabuburitnya udah dibilangin jangan sampai. Iya, bercanda kan. Gimana sih? Gimana Kak? Gimana? Oke, hari ini memang kita semuanya tengah kena bencana corona. Yang di sini harusnya kita kemudian merefleksikan kepada diri kita ya, bermuhasabah. Sebenarnya kenapa Allah turunkan ini?
Bisa jadi sebenarnya turunkan corona itu, bisa jadi Allah minta kita berpikir seperti di dalam surat Ar-Rum ya, dhahara fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi Allah itu dhaharul fasad, telah nampak kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangannya manusia. Bisa jadi ini karena kita manusia yang lalai, maka Allah ingin memberikan peringatan kepada kita semua supaya akhirnya kita mikir lagi, supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Makanya Ramadan ini harusnya jadi momentum buat kita semuanya. Momentum buat apa? Momentum nyamuk. Momentum buat hijrah. Momentum buat memperbaiki diri. Momentum buat kita lebih baik lagi dari sebelumnya, dan di mana Allah lipat gandakan pahala, gimana Allah lipat gandakan semuanya, jangan sampai kita kelewatan. Makanya Corona atau nggak ada corona, kita itu harus Fokus ibadahnya. fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan justru malah dengan adanya corona ini bisa jadi memang Allah minta kita taubat. Taubat berjamaah, taubat senasional. Karena banyak dosa kali ya Mbak, maksiat di mana-mana, banyak zina di lingkungan kita tuh susah gitu, nggak mau jadi baik itu gimana gitu, susah. Iya. Nah makanya it's time to us to taubat sama-sama, to taubat together, taubat berjamaah gitu ya. Kita jadikan momentum Ramadan ini menjadi sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berharga, precious thing. Dan setelah ini kita benar-benar siapkan amal-amal kita buat daily schedule yang bagus, daily schedule yang baik. Kita khatamkan Quran, kita dakwah sama-sama di sosmed ya. Hari ini kan nggak bisa ketemu ini karena kebetulan satu rumah, satu jadi kita kotak. bisa ketemu. Tapi kita harus benar-benar optimalkan Ramadan kita. Jangan sampai Ramadan kita berlari dan kita ketinggalan kereta. Jangan sampai. Berarti kita harus pintar-pintar manfaatkan waktu kita ya, Betul. untuk memfokuskan amal ibadah kita gitu, untuk meraih ridhonya Allah gitu. Betul sekali. Pintar. Nah itu ya teman-teman, kultum Kultum ya lah. Aku ceramah, cuma ditanyain doang. ya. Itu ya pesan-pesan dari kita. Gimana Mbak penutupnya? Oke. Mbak kasih pesan singkat nih buat teman-teman yang masih kepo, ya Allah gimana ini, buat yang parno karena corona, yang bingung gitu, pesan-pesan kasih pesan. Untuk corona ya seperti anjuran yang sudah banyak bertebaran ya, cuci tangan, rajin jaga jarak ya, jaga kebersihan, jaga jarak, social distancing atau physical distancing, jangan kemana-mana kalau nggak butuh gitu ya, jangan pulang kampung juga. Ini kita berdua di sini ya, Nggak pulang kampung, jangan pulang kampung dulu lah. rindu ayah ibu. Betul, tapi satu sisi kita menjaga keselamatan mereka. Karena apa? Karena di era corona sekarang pemerintah juga tidak memberikan sebuah wawasan yang gamblang, juga dilarang keluar, tapi satu sisi tidak dites satu-satu. Akhirnya kan kita bingung ya, kamu kena corona nggak? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu, saya juga nggak tahu ya. Ini Pintar-pintar menjaga lah. Nah makanya kita pintar-pintar jaga, sekaligus kita benar-benar gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk menyambut Ramadan kita. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa amal dan yang ada adalah kesia-siaan. Oke guys, itu aja pesan dari Ustazah Masyir. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.